Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya si pemilik akun catur online Ora Sabar Mapuro. Karena bermain catur itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar bisa modar alias Mapuro. Oke. Sekarang hari Minggu tanggal 14 September ya. 14 September 2025. Tepatnya siang hari ini saya bertanding melawan salah seorang pemain catur online juga ya. Entah dari mana negaranya. Sepertinya dia dari entah Kazakhstan, entah Uzbekistan, tahu benderanya apa sih? Saya juga nggak tahu nih. Kita lihat aja nih pertandingannya nih. Dimana dia kena checkmate ya. Nih kita lihat nih. Si Ruslan Rusia mungkin ya tuh kena checkmate sama saya. Kena checkmate kuda sama seluncur ya, seluncur kotak putih apa kotak hitam saya lupa nih. Kita lihat aja tuh. Tadi mana nih? Kita lihat. Oh, kena seluncur kotak hitam sama kuda saya. Tuh. Dimana saya melakukan langkah 2 bagus, 9 terbaik dan 2 sangat baik. Wow. Dimana pertandingan ini cuman cukup singkat ya. Karena saya coba untuk sacet nggak terlalu banyak mikir ya, karena siang hari begini panasnya bukan main, suruh mikir keras, wah bisa mumet saya. Oke, kita langsung aja ke meja pertandingannya. Kita lihat saja jalannya pertandingan yang tadi itu, yang baru banget ini, baru banget selesai ini jam 15.28 sore hari ya, malah ya mas, tapi masih panas banget ini, setengah 4 nih, ampun. Nggak jadi hujan atau malah malamnya pengen hujan deras, saya juga nggak tahu nih. Biasanya sih begitu, kalau siangnya panas banget, sorenya hujan deras, sore atau malamnya gitu ya, hujan lah minimal, atau mendung gitu, mendung syahdu. Oke, kita stalking dulu ya profil akunnya ya. Si Ruslan ini nggak tahu saya orang mana. Oh, Kazakhstan ya kan, Kazakhstan. Kalau Uzbekistan kan kalau nggak salah benderanya itu hijau muda putih dengan biru muda ya, 3 susun gitu kayak benderanya Rusia kali ya. Rusia kan putih biru merah. Kita lihat nih si Ruslan profilnya, kita stalking. Dia sudah bermain sebanyak 1035 kali, di mana 5 pertandingan terakhirnya dia hanya menang sekali melawan Digital Author, yang mana eloknya 952. Sementara eloknya dia ini mana nih? Eloknya dia ini 997 ya. Tapi sebelum bertanding lawan saya itu dia eloknya di angka 1000-an, sementara elok saya baru 870-an gitu. 871 apa? Saya juga lupa gitu. Pokoknya saya lawan dia tuh elok saya nambahnya cukup besar ya nih. Nih, kita lihat eloknya dari pertandingan sebelumnya nih ya. Dimana saya kehilangan sinyalnya buruk banget nih. Oh, elok saya 872 sebelum melawan tadi si Ruslan itu ya kan. Pas main sama dia tuh elok saya jadi nambah 883, jadinya jadi 883, jadinya nambah 11 eloknya ya. Dimana dia kena skakmat sama saya. Seperti apa sih jalannya pertandingan tadi? Kita lihat langsung di kolom analisis. Jeng jeng. Pembukaannya, karena bedak catur saya berwarna putih, berarti giliran saya untuk melangkah duluan gitu ya, sebagai pembukaan atau openingnya. Saya melakukan opening lebih dulu gitu ya kan. Lalu opening apa yang akan saya lakukan, kita lihat. Nah, seperti biasa, pion depan raja maju 2 langkah, kemudian giliran musuh saya si Ruslan yang melakukan opening. Kita lihat, oh openingnya malah memajukan pion di depan ratu atau sternya dia ya, sejauh 2 langkah. Kemudian saya ingat ini kayaknya bisa nih pakai pembukaan gambitnya si Scotch ya, apa ya, gambitnya siapa ini saya lupa nih. Dimana saya menjalankan ster untuk membackingi pion saya itu tuh. Tahu nih gambit opening apa nih, saya lupa gitu. Nah,
seperti itu kurang lebih gambarannya, dimana saya membackingi pion saya ini dengan stair saya. Next, udah pastikan dia makan pion saya atau malah maju. Kita lihat, sepertinya sih dia makan pion saya nih. Set, dia mencoba untuk melakukan pertukaran pion dengan pion gitu ya kan. Saya makan lagi pion dia pakai stair saya. Kemudian nih mirip ini persis banget 99,99% gambitnya siapa sih saya lupa. Coba kita lihat di Instagramnya deh. Instagram, kita tanya Instagram. Nah, mana nih? Saya ngeliat dari Murad The Knight ya, kalau nggak salah dia orang Turki ya kan nih. Openingnya seperti ini tuh, set. Saya makan pion dia ngeluarin kuda. Kita lihat apakah dia ngeluarin kuda. Setelah itu, nah mirip kan, dia ngeluarin kuda. Kemudian saya menjalankan luncur saya, mengancam rajanya dengan cara skak di pojok kiri pertahanannya si musuh ya, bukan pojok banget sih ya, coba kita lihat nih. Nah ya kan, saya skak dulu, saya sacrifice ratu saya, bukan sacrifice sih, saya membiarkan ratu saya atau stair saya atau queen saya di sana dimakan oleh kuda. Tapi nggak mungkin dong dia makan stair saya karena dia lagi saya sekak gitu. Nah, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menutup dengan kuda atau justru menutup dengan pion atau menutup dengan seluncur kotak putihnya dia atau malah dengan kuda? Coba kita lihat aja. Kalau pakai kuda sih saya enak ya, tinggal saya makan, dia makan, skat ya kan ya, nggak terlalu masalah. Paling kalau dia nutup kayak gini saya nggak bisa makan benteng ya, saya tinggal mundur pulang gitu, pulang kampung sah ya kan. Tapi coba kita lihat fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, kita lihat aja. Nah ini mirip nih dengan video yang tadi nih, kita lihat nih. Nah ini kan saya jalan pion di situ, stair di situ, pion saya dimakan sama pionnya dia saya makan pakai stair, kuda dia jalan di situ. Nah seluncur kotak putih saya di situ. Oh, kalau di video ini dia menutup jalannya dengan seluncur kotak putih ya. Seluncur kotak putihnya dia, kita lihat apakah benar. Oh benar, dia menutup dengan seluncur kotak putihnya dia, yang kemudian saya mensacrifice luncur saya dengan cara memakan luncur kotak putihnya dia juga, mengajak pertukaran skak. Kenapa saya menerima ajakan pertukaran pion atau pion bunuh pion atau pion makan pion seluncur kotak putih? Kenapa saya menerima ajakan dari musuh saya untuk melakukan pertukaran pertukaran seluncur kotak putih? Karena kalau misalnya dia makan pakai kuda, saya tinggal ke sini, saya dapat benteng, insya Allah. Ya kan? Kenapa? Kalau minimal saya nggak dapat benteng kan, otomatis kan kudanya harus membuka biar benteng ini di backing oleh stairnya dia nih kan. Misalnya begini, saya kan nggak bisa makan benteng. Kalau saya makan benteng, stair saya dimakan sama stair dia, ya kan? Ya saya tinggal makan kuda gitu. Kudanya mau kesini pun saya makan juga gitu, dan mandi raja di sekitar situ gitu kan. Yang terpenting kan juga kudanya juga saya kunci supaya nggak bisa kemana-mana. Karena kalau misalnya dia buka ini kudanya, dia pindahin kan open skak, raja dia terancam oleh stair saya, nggak bisa dong digerakin tuh nggak bisa kan, nggak ada jalan-jalan kemana gitu kan, nggak ada saran langkah kemana gitu kan gitu. Tapi coba kita lihat fakta di lapangannya seperti apa setelah saya menerima ajakan pertukaran seluncur kotak putih saya dengan si Ruslan Rus. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Apakah dia malah justru memakan seluncur kotak putih saya dengan raja? Kita lihat aja apa yang akan dia lakukan. Oh ternyata dia makan pakai kuda di sini. Ini udah mulai udah berbeda dengan apa yang saya lihat di IG tadi, video IG tadi tuh si Murad The Knight gitu kan kayak gini nih. Kita lihat, set, dia majuin pion, musuh majuin pion saya dimakan, saya makan pionnya dengan stair, dia ngancam stair saya skak duluan, saya ditutup langkah skak saya. Seperti itulah. Nah kalau di aslinya kan ditutup dimakan pakai stair. Kalau sementara di pertandingan saya
luncur saya itu dimakan pakai kuda gitu. Tapi saya tetap tetap makan pion dia di sini ya. Coba kita lihat apakah benar. Kita lihat. Oh benar, saya makan pion dia di sana seperti yang ada di video tadi kan tuh. Saya makan pion dia mengancam pakai ster dia tuh ngajakin pertukaran ster gitu kan. Nah, akhirnya dia kena skakmat. Kalau di video kan begitu tuh. Set, saya dimakan luncurnya pakai ster. Saya makan pion dia. Nah kurang lebih seperti itulah videonya. Kena skakmat dia, ya kan. Kalau di saya enggak. Kalau di saya tetap saya ancam benteng dia di sana, meskipun saya nggak bisa makan benteng dia gitu ya, karena ada backingannya itu si seter ini, ya kan. Minimal bidak pion dia yang ini tuh terbongkar lah. Salah satu bidak pion di 3 baris ini nih terbongkar sama saya, sehingga saya sedikit ringan, sedikit punya cara, sedikit ada ruang atau ada celah untuk nantinya kalau misal pertandingan ini berjalan dengan alot dengan lama, saya punya celah, saya punya ruang untuk melakukan skak, entah dari pakai benteng atau kuda atau luncur atau benteng saya yang sebelah kanan itu atau benteng saya sebelah kiri, ya kan. Ini saya makan, set. Kemudian apa yang musuh saya lakukan? Di sini dia mengajak pertukaran ster, pertukaran ratu. Kita lihat. Oh enggak, dia jalanin pion dia di situ dulu dengan maksud untuk apa ya? Saya juga nggak tahu. Kenapa dia menjalankan pion di situ? Kemudian saya melakukan langkah apa? Apakah saya akan memindahkan ster saya di situ untuk mengantisipasi suatu saat mungkin di ster sama bentengnya musuh. Kita lihat. Oh, saya mengeluarkan kuda bermaksud untuk menambah penyerang, bidak catur penyerang agar menambah daya gedor untuk mensekak musuh saya nanti. Kita lihat aja. Oh, dia ngajakin pertukaran ster. Queen dia digeser, ngajakin pembukaan ster. Pembukaan pertukaran ster. Kenapa saya bilang pertukarannya? Kalau saya makan ster dia, ya ster saya dimakan pakai benteng. Udah imbang. Saya nggak punya ster dan dia nggak punya ster, gitu kan. Tapi kan minimal saya unggul. Pion saya masih unggul jumlah. Sementara pion dia kayaknya sih seimbang ya malah ya. Seimbang sih kayaknya. Oke, kita lihat aja deh pertandingannya seperti apa. Setelah dia mengajak pertukaran ster, apakah saya akan terima tawaran tersebut? Tentu tidak. Saya mundurkan ster saya kembali ke awal di mana saya melakukan pembukaan langkah kedua ya, setelah pion tadi maju, ster saya ke situ buat backingin pion yang tadi maju itu. Nah, setelah itu apa yang akan musuh saya lakukan? Apakah dia kembali akan melakukan serangan terhadap ster saya dengan memajukan pion dia di situ tuh, menekan ster saya? Kita lihat aja. Oh, dia mengancam kuda. Entah kenapa. Kuda saya salah apa di sana? Saya juga nggak ngerti. Dia mungkin kesel kali ini. Kayaknya dia berpikir kuda saya ancaman ini bagi ster dia nih, bagi raja dia nih nantinya nih. Kita lihat aja. Apakah saya akan memindahkan kuda saya di sini agar tidak dimakan oleh si luncurnya kotak hitamnya musuh saya? Kita lihat. Oh, saya menurunkan backingan yaitu sesama kuda. Wah, cukup solid ya, kerjasama ini dia nih, teamwork. Teamwork gak tuh untuk membackingi kuda saya. Karena kalau misalkan kuda saya beneran dimakan sama musuh saya, jadi gitu kan, jadi dimakan nih sama musuh nih, udah makan tanggung ya kan. Sebenarnya kan saya punya backingan ster, tapi nggak mau ster saya biarin di situ karena saya punya rencana lain gitu. Nah, nantinya ya entah kemana, pokoknya saya punya rencana lain supaya musuh saya juga fokusnya teralihkan untuk mengamanin si benteng dia terus di situ. Makanya ster saya biarin di situ. Jadi kan ster dia nggak bisa kemana-mana nih, ya kan, mengunci pergerakan ster dengan tetap membiarkan ster saya di situ agar tetap mengancam si benteng gitu kan. Kalau saya pindahin ster saya kan, wah benteng ster dia jadi bebas nanti bergerak ya kan. Nah, makanya saya makan luncur kotak hitam dia pakai anak, bukan pakai kuda ternyata.
Saya punya pikiran lain ternyata waktu itu. Iya, saya ingat banget ya. Tapi saya agak lupa ya. Gimana lah, pokoknya gitulah. Entah lupa-lupa ingat atau gimana lah sebutannya. Next, kita balik lagi ke pertandingan. Jalannya pertandingan. Setelah saya makan luncur kotak hitamnya dia dengan pion ya, tadi bukan dengan kuda. Yang rencananya tadi kan sebenarnya pengen pakai kuda gitu ya kan, tapi kenapa saya pakai pion gitu? Karena kenapa saya makan pakai pion? Agar luncur saya di sini punya celah untuk pergi dari sarangnya gitu, membuka akses lah bagi seluncur kotak hitam saya untuk pergi nantinya gitu kan. Kalau misalkan saya makan pakai kuda ya, luncur saya masih diem aja nggak jedok di situ ya kan, luncur kotak hitam saya. Makanya saya makan pakai pion. Nah, next apa yang akan dia lakukan setelah pertukaran seluncur kotak putih seluncur kotak bukan pertukaran ya, setelah dia makan kuda saya dan dengan seluncur kotak hitam dia dan luncur kotak hitam dia dimakan oleh pion saya. Next apa yang akan dilakukan? Oh, dia melakukan rokade pendek atau rokade kecil, bermaksud untuk mengamankan, mungkin dia pikir ya, saya juga nggak tahu, nggak ngerti gitu. Next apa yang akan saya lakukan setelah musuh saya melakukan rokade pendeknya di sana? Saya menjalankan pion, bermaksud untuk memancing kuda dia yang ini nih untuk pergi gitu kan. Meskipun perginya kemana gitu pak, pergi maju nggak bisa ya. Kalau kesini saya makan pakai setir, kalau kesini saya makan pakai anak lah pak ya, berarti kan dia cuma bisa mundur, yang artinya saya punya ruang terbuka bebas di area 3 kotak ini tuh, yang di depan rajanya dia tuh, di depan pion, para bidak pion 3 pion itu di depan raja dia tuh nggak ada backingan gitu kan. Bukan nggak ada backingan sih ya, yang ya gimana ya bilangnya, supaya tuh kuda yang tadinya menutup pergerakan, bukan menutup pergerakan, mungkin niatnya untuk membackingi pion dia di sini tuh gitu kan, pion dia di situ di backingi gitu. Jadi nggak ada lagi tuh pion dia di situ tuh, pion nggak ada lagi tuh backingan untuk pion dia di situ tuh, sehingga peluang saya untuk mensekak dia di pojok sana tuh ya lumayan ada celah, ada kesempatan, ada chance, ada peluang gitu kan. Next apa yang akan dilakukan setelah saya jalankan pion saya di situ? Oh, dia mengancam setir saya dengan pionnya. Oh, cukup berani. Ya cukup berani karena ya dia punya backingan pion dia di situ tuh. Backingannya itu kuda tadi. Tapi apa yang akan saya lakukan? Ya jelas, saya memindahkan setir saya di sana. Kita lihat, saya pindahkan kemana, ke sana. Ternyata geser selangkah aja, geser bang. Saya turun dekat gitu, kalau naik angkot kan gitu tuh. Geser bang, saya turun dekat. Dia pengen duduk dekat pintu gitu ya kan. Oke, next setelah saya geser setir saya atau ratu atau queen saya di sana, apakah yang akan dilakukan oleh musuh saya si Ruslan orang Kazakhstan ya tadi ya. Sepo. Di sini saya coba. Rokok mati. Maklum kretek. Di sini saya membaca, ketebak keinginan dia kenapa. Maksud dia kenapa memindahkan setir dia di situ. Next, kalau misalkan saya nggak tahu kenapa dia mindahin setir dia di situ. Misalnya gini, saya nggak tahu nih, saya pindahin kuda saya di sana atau kuda saya di sini. Nah, dia majuin pionnya dia di situ, membuka jalan bagi setir nanti memakan benteng saya di sini, gitu kan. Nah, saya makan misalnya pion di situ, dia dapat benteng saya maju, saya hilang benteng, saya rugi, gitu kan. Paling dia kemana lagi? Nah, paling mungkin dia jalanin kuda dia ke sana atau kuda dia yang di sini ke sini menster saya gitu kan. Master saya pindah ke situ ya, gimana lagi nih menurut kalian nih? Gak ada lagi jalan lah, kita lupakan saja itu. Makanya supaya itu nggak terjadi tuh, saya tutup
pion dia supaya nggak maju dan mengopen jalan bagi stair dia untuk makan benteng saya. Dengan apa saya tutupnya? Dengan luncur kotak hitam saya. Set, nggak bisa gerak dia pionnya itu. Peluang musuh saya si Ruslan Rus untuk makan benteng saya sirna sudah. Kecuali kalau misalkan kudanya di situ ngancem luncur saya masih punya backingan pion, matilah dia, nggak bisa jalan lagi dong. Misalnya set itu saya biarkan gitu, saya melakukan jalan asal-asalan gitu untuk saya majuin pion saya di situ. Misalnya dia makan kuda saya, dia makan luncur kotak hitam saya pakai kuda dia, saya makan kuda dia, makin nggak bisa gerak juga dong pion dia yang itu kan. Nah, tapi apa yang sebenarnya terjadi faktanya di lapangan itu bagaimana kita lihat? Apakah benar dia mengancam luncur saya dengan kuda dia? Kita lihat seperti yang tadi saya gambarin gitu ya. Oh, dia malah makan pion saya. Saya juga tahu resiko saya mindahin luncur saya di sini adalah pion saya yang ini nggak dapat backingan lagi dari si luncur kotak hitam saya. Tapi daripada saya kehilangan benteng, mendingan saya kehilangan pion kan. Nah, makanya saya tutup akses dia, strategi atau taktik tersembunyi dia tuh untuk makan benteng saya dengan menutup pergerakan si pionnya dia ini untuk supaya nggak maju ya kan, mensakrifas pion gitu kan untuk dapat benteng saya. Makanya saya majuin luncur kotak hitam saya dan dia makan pion saya di situ. Ternyata setelah dia gagal dapat benteng, dia malah dapat pion. Orang disuruh beli benteng malah beli pion kan. Mungkin dia berpikir daripada nggak makan gitu kali ya. Apa-apa kecil pion nggak ngenyangin, yang penting makan, mungkin pikiran dia begitu kali. Nah, kita kembali lagi ke jalan pertandingan ya. Setelah dia makan pion saya di pojok dekat benteng saya itu, pojok kiri dekat benteng saya itu, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan mengancam seter dia untuk pergi? Nggak mungkin, mati benteng saya, nggak ada backingan kalau dia pindah ke situ, ya kan? Apa yang akan saya lakukan? Oh, ternyata saya melakukan rokade pendek agar benteng saya nggak dimakan. Karena kalau dia makan benteng saya di sana, ya saya makan seter dia pakai benteng, selesai. Oke, saya melakukan rokade sekaligus membackingi benteng saya di pojok kiri pertahanan saya gitu. Next, apa yang akan dia lakukan setelah saya melakukan rokade kecil untuk rokade pendek untuk membackingi benteng saya tadi? Dia mulai mempreteli pion-pion saya. Benar kan? Berarti dia kurang kenyang makan pion yang tadi kecil, dia makan pion saya yang sebelahnya. Makanlah sana biar kenyang, saya nggak peduli. Kesian juga sih, mudah-mudahan tadi pion saya dibunuh sama Ster, dia jadi pion saya bisa husnul khotimah. Next, apa yang akan saya lakukan setelah pion saya dipreteli oleh Ster itu? Kita lihat. Oh, saya mengancam Ster dia dengan kuda saya di sana. Next, pasti dia mindahin kudanya dong, mindahin Sternya dong supaya nggak dibunuh oleh kuda saya. Kita lihat pindahnya kemana tapinya, kita lihat. Oh, ternyata masih belum kenyang. Dia preteli lagi pion saya di sana sekaligus mengancam siapa ya? Masing-masing bidak catur penyerang saya juga punya backingan sih. Kalau misalnya nih saya pindahin ke sini gitu kan ya, dia makan benteng saya, ya saya makan. Dia makan luncur kotak hitam saya, ya saya makan pakai seter atau pakai anak gitu. Nah, kita lihat kemana, apakah yang akan saya lakukan. Oh, saya mengancam seter dia di sana. Nikmatnya Nescafe. Nah, saya ancam seter dia pakai benteng, terus dia akan kemana? Dia mundur. Baterai lobet lagi suwe. Dia mundur ke sana, entah kenapa dia mundur ke sana jauh banget kan, bisa kan sebenarnya ke sini juga masih aman kan, nggak tahu kenapa dia mundur ke sana. Mungkin saya supaya benteng saya ini, dua benteng saya tidak bisa melakukan sekak kali ya. Kalau misalkan dia pindah ke sini, saya sekak lagi gitu. Dia pikir begitu kali. Ngapain gitu, makanya dia mundur jauh. Kemungkinan ya dia membackingi pion dia di sini nih. Pion dia dibackingi
kalau misal supaya nggak dimakan sama benteng saya nih. Kalau misalkan ster dia mundurin nih, makanya dia mundurin ke sini. Jadi kan saya nggak bisa makan benteng pion dia. Dia makan benteng saya. Nah, tapi kan saya punya backingan lagi di sini ster. Nah, menang saya, unggul bidak catur pion saya kan. Tapi apakah benar saya akan makan pion dia yang ini pakai benteng saya? Kita lihat. Oh, enggak, justru saya tetap fokus di area pertahanan dia yang ada rajanya tuh, ya kan. Saya fokus untuk menghilangkan dulu nih backingan si kuda ini nih yang rese nih, menurut saya nih menghalangi akses bagi kuda ster saya ataupun luncur kotak hitam saya itu untuk mencoba melakukan ancaman atau serangan dengan pemberontakan ke daerah pertahanan musuh saya tuh, ya kan. Kayaknya saya coba pakai pion untuk mengusir kuda. Pindah kemana dia, kita lihat kudanya. Oh enggak, di sini sebenarnya blunder dia. Ngapain dia makan pion saya di sini? Nggak ada gunanya, blunder besar dia. Ya kan saya makan kudanya, ya kan. Blunder, ini kuda ini gratis, nggak, meskipun nanti pion saya dimakan sama anak dia, tapi kan open. Misalnya begini, saya makan terus dia nggak bisa kan open, balik pakai kuda. Nah begitu doang. Tapi saya nggak rugi lah, orang saya dapat kuda kok. Tapi saya kehilangan pion, nggak rugi lah. Nah, ya kan. Nah, kita lihat fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Apakah saya benar saya akan makan kuda dia pakai pion? Ya jelas bagi saya ya jelas. Kapan lagi dapat kuda pakai membunuh kuda pakai pion, ya kan. Meskipun saya kehilangan pion itu saya nggak rugi. Kita lihat apakah yang akan dia lakukan setelah kuda dia saya membunuh oleh pion. Apakah pion saya dibunuh kembali, pion saya yang tadi ngebunuh kudanya dibunuh kembali oleh kudanya musuh saya yang lain. Kita lihat. Oh bener, dia makan pion saya pakai kuda. Kalau misalkan dia hilaf gitu, dia kesini, wah sekakmat, seter sama pion saya menang banyak. Kena seter sama kena sekak oleh seter sama pion loh, gokil nggak? Ya, pasti dia makan pion saya di sana. Kemudian saya di sini berpikir agak cukup lama ya, karena wah gimana caranya untuk sekak dia lagi nih, ya kan. Kalau misalkan saya pindahin kuda ke sini, ngancem gitu, nanti suatu saat misalnya dia salah jalan gitu, blunder, nah skakmat gitu, ya kan. Nah, tapi kalau saya pindahin kuda ke situ, dia majuin sini, selesai pertandingan. Meskipun saya bisa ke sini sekak, dia geser ke kanan rajanya, saya ancam begini, seter dia mundur ke situ. Ini sih coba-coba aja ya. Terus saya tutup akses bagi seter membackingi si kuda tadi pakai benteng. Kenapa pakai benteng ya? Kalau benteng di sini kan ada backingan kuda saya tuh, ya kan, kuda satu-satunya, ya kan, tapi berguna. Nah, paling dia ngapain? Majuin ini atau majuin pion kalau sejauh 2 langkah. Tetap saya makan sekak, dia maju ke sini. Nah, kemana lagi saya? Ya saya makan dong, sternya hilang dia. Ya sebenarnya sih di sini menurut saya nih posisi dia udah agak sedikit kacau ya. Tambah blunder tadi makan pion saya tuh di sini nih. Nih pion saya dimakan tuh, set, ya kan, tuh saya makan kuda dia. Kuda saya pindah ke sana. Nah ternyata oh bener aja, ternyata dia majuin pion dia di situ untuk mengancam kuda saya. Wah sudah bubar, sudah rencana saya untuk mensekak dia dengan ster saya. Next, apa yang akan saya lakukan setelah strategi saya tadi gagal? Apakah saya akan kembali mensekak gitu, pakai kuda saya di situ, kuda saya pindahin ke situ untuk sekak? Nah, tidak, sepertinya tidak, karena saya akan menjalankan luncur saya, yang mana luncur saya pindahkan ke situ bermaksud untuk mengusir kuda dia di sini nih, mengusir kuda dia di sana. Karena apa ya?
Sebenarnya ini kan pertukaran kuda gitu ya. Kalau kuda saya dimakan, nggak bisa juga pertukaran kuda sih, karena kuda saya open. Kalau kuda saya dimakan dia open, karena seter saya di sini sejajar sama rajanya dia kan, nggak bisa dia open. Makanya saya pindahin luncur saya di situ. Kuda bermaksud untuk mengusir si kuda. Nah, kuda aja kemana? Ke sini seter. Ya saya tinggal sekak. Nah, skakmat. Nah, seperti itu sih sebenarnya gambaran skakmatnya dia yang saya lakukan terhadap dia nih. Bener aja berarti kan. Saya usir kuda dianya bukan pergi, seharusnya kan dia pergi ke situ atau pergi ke sini gitu kan. Saya tinggal skakmat sih masih bisa skakmat, tapi kan dia masih bisa kemana ya. Oh iya, masih skakmat juga kalau begitu ya, dia mundur ya. Makanya dia coba ke situ dengan mungkin dia pikir, wah mudah-mudahan dia nggak sadar nih, dia nggak sekak raja gue pakai kuda nih, dia pikir gitu kali ya kan. Sekaligus ngancem seter saya di sini pakai kuda dia, tapi tidak, itu di luar rencana saya, itu bukan rencana saya, wahai Bung Ruslan Rus. Namanya ini mirip dosen pembimbing skripsi saya dulu sih, namanya Pak Arif Ruslan, Mas Arif Ruslan ya. Jadi ingat dosen pembimbing kuliah skripsi, aduh. Nah, kalau misalkan saya sekak kesini pakai kuda, skakmat juga ya. Dia terlalu fokus. Ngapain sih itu dia ngemedain kuda di situ sama seter dia di situ ya kan. Nah, kita lihat nih skakmatnya seperti apa nih. Kita balik ke jalannya fakta, jalannya pertandingan seperti apa. Kita lihat. Dia kena skakmat. Benarkah seperti itu? Dia kena skakmat seperti itu atau malah seperti ini? Kita lihat. Nah, dia pindahin kuda kan tuh ya, ngancam seter saya. Ya kemudian saya skakmat. Ternyata kudanya saya pindahkan ke situ, kuda saya itu saya pindahkan ke sana. Skakmat tanpa seter, cuman pakai luncur kotak hitam sama kuda. Gokil ini, lawan pemain yang elonya 1000-an gitu ya, sementara elo saya baru 871 tadi ya, 872 ya kan. Oke, cukup lama nih reviewnya nih, gokil nih. 32 menit sini ya, 32 menit nih saya lagi sampai sini nih, udah 32 menit nih review saya nih. Review pertandingan, tayangan ulang pertandingan catur saya nih ya kan. Karena tadi terlalu banyak banyak banget itu ya penjelasan gitu, kenapa saya nggak pindahin ini, saya malah pindahin itu, kenapa saya geserin ini, kenapa saya geserin itu, kenapa saya backingin ini, kenapa terus juga saya juga malah membaca strategi dia, membaca pergerakan dia, pokoknya banyak banget lah gitu ya. Makanya ada video kali ini tuh 32 menit gitu kan. Padahal mah kejadiannya cepat banget loh. Nih, pertandingan ini berjalan singkat banget nih. Kita lihat nih, kita kembali. Ini kan halaman analisis, kita kembali. Nah, kita lihat nih berapa menit nih saya melakukan, musuh saya kena skakmat oleh saya nih. 21. Sementara saya menghabiskan waktu 19 menit. Berarti saya ngalahin dia selama cuman 10 menit lebih lah, hampir 11 menit lah, hampir ya, 15 detik lagi 11 menit gitu, 19 gitu kan. Musuh saya kalahin selama 10 menit, kena checkmate, bukannya dia nyerah ataupun resignation ya kan, atau keluar gitu, mengabaikan pertandingan ya, tapi kena skakmatnya sama kuda dan luncur kotak hitam lagi. Oke, berarti pertandingan ini selesai, dan terima kasih banyak buat yang udah nonton short maupun video saya kali ini. Terima kasih juga yang udah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe akun YouTube saya. Yang mau komentar juga monggo gitu, atau mau mengajukan pertanyaan atau kritik, bang kenapa nggak jalan ini, bang kenapa nggak jalan itu duluan, bang kenapa nggak makan ini duluan, bang kenapa nggak sacrifice ini, bang kenapa nggak si seternya nggak kesini atau gimana, silahkan monggo
karena sejatinya saya juga masih amatir ya, masih pemula, masih culun lah, cupu. Di sini saya bermaksud untuk hiburan aja buat para pemain catur, pecinta catur gitu, yang lagi gabut tapi males main catur gitu, pengennya ngapain ya, nonton catur gitu, ya udah tonton tonton video ini gitu ya, silahkan gitu kan. Bukan bermaksud untuk meledek atau menyindir atau membuli para pemain catur lain di negara lain di sana gitu kan. Bukan bermaksud jumawa gitu kan, ini cuman buat hiburan aja, kali aja bermanfaat, bisa jadi pembelajaran, bisa untuk belajar bagi pemula yang gimana sih caranya gini gini gini, untuk kena skakmatin musuh, gimana caranya untuk tetap tenang disekak sama musuh atau mendapatkan serangan bertubi-tubi dari musuh. Nah, harapan saya sih itu dari video ini ya kan, selain pendapatan dari YouTube ya suatu saat nanti, amin ya Allah, kayak Mas Ruri Rahman tuh, Mas Rurep yang videonya sering saya tonton tuh, Mas Ruri, Mas RL Jazz lah akunnya tuh, akun YouTube-nya tuh. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, selamat berlibur, selamat akhir pekan. Ingat, ora sabar mapuro. Kalau karena bermain catur itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar bisa modar alias mapuro. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.